audiens TVMG, di samping saya telah ada salah satu rektor inspiratif 2019, yaitu Profesor Universitas Bina Nusantara, Profesor Dr. Insinyur Haryanto Prabowo MM. Tentunya banyak hal menarik yang akan kita kupas tentang pencapaian BINUS dan visi misi BINUS ke depan itu seperti apa. Baik Pak, sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu yang sangat padat ya Pak untuk kita berbincang hangat pada pagi ini Pak. Sama-sama. Pak, BINUS itu Bapak kan terus ya Pak untuk mewujudkan visi BINUS 2020 ya Pak. Nah hingga sampai saat ini progres itu seperti apa Pak? Ya, karena pertama tentu terima kasih kesempatan seperti ini diberikan. Saya mewakili BINUSian ya, karena apa yang dicapai saat ini itu sebetulnya pencapaian dari para BINUSian. Ya. Saya lebih banyak mendampingi, mengarahkan gitu. Kalau kilas balik sedikit, 2007 memang kita punya rencana strategi visi 2020 dan tak terasa ya tinggal setahun lagi ya, bahkan mungkin hitungan bulan kalau kita bicara masuk tahun 2020 kan hanya hitungan bulan. Di dalam perencanaan waktu itu dan terus diikuti perkembangannya tiap tahun, diupdate tiap tahun tuh kita memang punya sasaran-sasaran strategis begitu. Dan ya puji Tuhan kerja keras dari teman-teman, dari para mahasiswa, alumni, dosen, staf, dan dukungan masyarakat, maka sebagian besar dari rencana strategis yang menggambarkan visi 2020 itu ya kita bisa capai ya. Beberapa komponen dari rencana strategis itu adalah sasaran strategis itu adalah bagaimana kualitas dari keluaran pendidikan kita ya, yang tercermin dari alumni kita, serapan, kualitas serapan, dan pilihan untuk berkarya dari para lulusan itu salah satu sasaran strategis. Kita ingin 2 dari tiap 3 lulusan BINUS itu bisa bekerja di global company, premium company, maupun yang memilih untuk sukses di entrepreneur. Nah itu 2 dari 3 itu di tahun ini capaiannya sudah mendekati ya. Bahkan nanti di tahun 2020 kita ya bisa mencapai melebihi dari 2 dari 3. Lebih dari 2 dari 3. Iya, itu salah satu sasaran strategis atau strategic objektif kita. Yang kedua, dari sisi knowledge dan inovasi yang dikembangkan juga itu kan kontribusi perguruan tinggi tidak hanya lulusan ya, tapi pemikiran, solusi untuk masyarakat. Ya kita makin banyak kontribusi itu baik dalam berupa paparan ilmiah, publikasi ilmiah, maupun yang langsung diterapkan lewat program-program bersama masyarakat, sama industri, solusi-solusi yang mungkin tidak di level yang sangat besar, tapi memang di tataran mereka sangat dibutuhkan. Gitu. Nah, salah satu mungkin kelemahan BINUS itu yang tidak terlalu dipublikasikan, gitu, bahwa kita banyak membantu di aspek-aspek kemasyarakatan banyak sekali ya. Bisa dicontohkan Pak, misalnya contohnya seperti apa? Ya kita beberapa kali membantu misalnya memberikan solusi di pemerintah terutama menghadapi security IT security itu yang mungkin di tataran media ramai dibicarakan, tapi sebetulnya teman-teman kita banyak membantu di kepolisian, di kejaksaan, di KPK membantu, tapi kita tidak pernah memang tampil gitu. Di kelompok masyarakat, di pedesaan, di bangun desa, di pariwisata, wisata desa, itu banyak sekali karya-karya yang teman-teman dari desain membantu di masyarakat di Jogja, mulai dari packaging kemasan yang notabene itu tidak pernah menjadi sebuah apa ya
karya yang apa namanya sifatnya bisnis begitu, tapi itu membantu masyarakat untuk bisa mengembangkan produknya begitu. Karena bagi BINUS knowledge dan inovasi itu menjadi salah satu strategi objektif yang sama besar pentingnya dengan lulusannya. Nah, untuk mencapai itu memang banyak usaha, banyak sasaran-sasaran antaranya, dan tentu recognition ya. Recognition yang sudah digariskan tentu ada yang sifatnya formal, misalnya akreditasi, sertifikasi, pengakuan ranking, baik nasional, regional, dunia itu kita punya, dan ya kita bersyukurlah kita bisa capai. Setidaknya BINUS bisa membantu pemerintah karena menjadi partner pemerintah lah ya, yang bersama Dikti yang bisa menunjukkan kepada banyak masyarakat bahwa ada loh perguruan tinggi selain teman-teman yang di perguruan tinggi negeri yang punya ranking recognition tingkat dunia, kita juga punya. Ya, nah, hanya sekali lagi itu semua menjadi apa ya, bukan sekedar impian akhir gitu, tapi itu sarana saja supaya BINUS dipercaya ya, dan nantinya peran yang utamanya itu berkontribusi ke masyarakat. Ya, itu yang penting. Pak, boleh disebutkan Pak, hingga saat ini sudah berapa prodi yang terakreditasi A maupun internasional Pak? Seperti ketahui, kalau sebagai bagian dari perguruan tinggi di Indonesia kan kita mengikuti peraturan pemerintah, undang-undang itu bahwa setiap program studi harus terakreditasi, dan ya kita bersyukur dari program studi yang ada itu 60% kita sudah akreditasi unggul, sangat unggul ya, A itu atau unggul, lalu hanya 15% yang masih C karena prodi baru ya, karena sekarang sedang 10-15% lah yang masih C, kalau lainnya B dan A. Tapi sekali lagi itu yang di nasional. Kalau yang di akreditasi internasional di engineering kita punya bisa mendapatkan ABET itu. Ya, ABET ini kita bersyukur karena di Indonesia selain ITB, BINUS, kemudian salah satu rekan kita UGM baru dapat juga. Dan lalu sekarang ada IAB. Ya, IAB ini engineering juga yang dikembangkan, akreditasi internasional yang dikembangkan di Indonesia juga, kita dapat juga. Terus yang sedang berjuang ini, moga-moga tahun ini bisa dapat ini yang AACSB ya. Ini akreditasi internasional untuk bisnis, bidang bisnis ya. Ya, sebetulnya tadi saya katakan recognition seperti itu tuh memberikan kita semangat ya begitu. Tapi yang lebih penting mahasiswa, dosen, masyarakat merasakan, oh ya ini lulusan yang ABET, ini yang ACSB. Ya kalau enggak kan ya hanya plus papan nama aja gitu. Benar banget Pak. Ya. Baik Pak. Pak, kalau boleh di-highlight Pak prestasi maupun dari dosen ataupun mahasiswanya atau dari BINUS sendiri sepanjang tahun 2019 dan yang terbaru di tahun 2019 ini Pak. Ya, listnya banyak sekali ya, kalau perlu nanti ada list, karena hampir tiap bulan itu ada listnya, ada juara di mana. Tapi di tingkat organisasi, maksudnya di level organisasi BINUS tuh terakhir baru beberapa hari yang lalu kita dapat lagi untuk pengakuan di knowledge management dan inovasi tingkat dunia ya, yang dapat kemarin awardnya diberikan di Hong Kong ya. Yang dulu namanya Make Award ya, tapi sekarang ada istilah baru mereka kembangkan ya. Bersyukur dari
Indonesia kebetulan biasanya langganannya BINUS, Unilever. Ini kan bukan hanya perguruan tinggi ya, tapi perusahaan-perusahaan nih. Tapi banyak perusahaan. Nah tahun ini BINUS bisa masuk lagi ya. Ya begitu. Tingkat organisasi yang lainnya mahasiswa banyak, dosen, mahasiswa terakhir ada kabar juga terbaik mahasiswa prestasi di seluruh LL Dikti ya, Lembaga Layanan Dikti Wilayah 3. Kalau dulunya Kopertis 3, DKI, jadi itu nomor 1 juga. Ya gitu. Baik Pak, adakah program atau mungkin sarana prasarana baru dalam mengembangkan BINUS Pak? Ya, sebetulnya kalau kilas balik sejak 2009 saya memimpin ya, membantu memimpin karena penerus-penerus yang merintis BINUS kan sangat luar biasa ya. Almarhum Bu Widya, Prof. Gerard, saya ini kan tinggal meneruskan, mempercepat begitu. Dari sejak 2009 sampai sekarang itu jumlah prodi baru yang kita dirikan cukup banyak ya. Ya sekarang hampir sudah kira-kira 40-an. Jadi secara program studi barangkali kita tidak akan berkembang yang model seperti itu, tapi kita lebih mencoba mengkombinasikan antar bidang ilmu ini untuk memberikan pilihan kepada masyarakat ya. Jadi saya mau IT tapi saya juga ngerti bisnis, saya ngerti bisnis tapi saya ngerti hukum. Jadi kita akan mengembangkan program-program yang model begitu, interdisipliner begitu, tanpa sekali lagi mengurangi kompetensi intinya ya. Jadi kalau saya engineer sipil gitu, maka ya saya sipil, tapi saya sipil yang bisa punya minor di bidang apa gitu. Jadi multitasking gitu kali ya Pak ya? Bisa disebut multitasking gitu ya? Iya, jadi sekarang diyakinin tidak ada satu bidang ilmu yang cocok untuk menyelesaikan solusi kan. Jadi basisnya pasti teknologi informasi. Jadi semua kita terus kembangkan IT kita di semua program studi, tapi mahasiswanya punya pilihan begitu. Dalam 4 tahun masa studinya misalnya itu kan pasti ada 1 tahun yang harus di luar kampus, tapi dalam 3 tahun masih punya pilihan lagi. Saya ingin memperdalam khusus ini saja selain yang core-nya. Nah itu sebetulnya antisipasi juga dengan industri 4.0 dan sebagainya ya, karena kan kalau dilihat ujung-ujungnya ada semacam literasi baru ya yang dituntut dari 4.0 literasi data, bagaimana orang itu lulusan atau para pekerja ini yang dari perguruan tinggi ini bisa paham betul, bisa menggunakan big data, data analitik, bidang studinya apapun, tapi memang kemampuan itu harus ada. Literasi data, literasi teknologi. Ya kalau teknologi bukan sekedar teknologi informasi yang umum ya, tapi bagaimana memahami Internet of Things ya, itu kan mengubah ya semuanya. Dan terakhir itu literasi manusia ya, human literation. Sekarang kita punya problem, saya lihat kalau kita hanya mengembangkan teknologi aja, literasi data aja, manusianya itu humannya hilang ya gitu ya. Hebat di sosial media kayaknya keren gitu, tapi setelah ketemu loh kurang. Nah kita harus sadar gitu. Oh berarti itu yang tadi Bapak sebutkan tadi itu salah satu langkah untuk menjawab tantangan revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Iya, Indonesia itu menarik ya, karena kan disparitasnya besar ya. Kita ngomong dari ujung ke ujung pasti harus ada pilihan ya, mana yang lebih dicepatkan, mana yang enggak.
Tapi BINUS harus bisa kontribusi walaupun jumlahnya tidak besar, hanya 30 sampai paling ya sampai sekarang 35 ribuan, alumninya udah 100-an ribu gitu. Tapi kalau bisa kontribusinya nyata ya, bisa membantu menggunakan itu terus bisa memberdayakan masyarakat. Saya selalu pesan ke teman-teman, kita jangan menghitung kebanggaan kita karena banyaknya lulusan jadi anggota DPRD, DPR itu boleh-boleh aja lah. Jadi menteri, jadi boleh. Tapi berapa banyak sih anak-anak yang sukses karena bantu masyarakat. Itu yang lebih penting gitu. Ya, lulusan BINUS kan banyak gitu jebolannya tuh yang bagus-bagus ya, yang membangun startup gitu. Ya, nah kontribusi BINUS di dalam startup itu menjadi salah satu ukuran yang penting karena ternyata ini zamannya ya, sudah pas zamannya dan watak BINUS karena sejak awal kami ini memang perguruan tinggi swasta ya, jadi ya mental entrepreneurnya itu kuat ya. Anak-anak dari dulu sangat biasa punya pedoman, saya kalau kuliah dosennya nggak bener, sering nggak masuk, saya protes gitu. Bukan saya seneng banyak liburnya. Gitu. Malah protes ya Pak? Iya, mereka bisa protes. Mereka punya hak ya, karena mereka mau mendapatkan apa yang dan karena itu di beberapa kampus, karena BINUS bertumbuh kampusnya, kita mulai melengkapi kampus tidak hanya dengan ruang-ruang kelas yang normal, laboratorium yang itu, tapi kita mulai banyak untuk ruang-ruang untuk mereka bisa kolaborasi. Baru saja Pak Menteri Ristek Dikti itu Nasir waktu datang ke kampus meresmikan juga ruang untuk pengembangan entrepreneur ya, kayak tempat-tempat kerja, co-working space ya. Jadi kampus pun harus beradaptasi. Jadi dia datang nggak bisa hanya mana kelasnya, mana kantin, tapi mana sih tempat saya bisa interaksi gitu. Ya. Entrepreneur University ya Pak? Iya, kita pingin seperti itu. Walaupun tidak mudah ya. Karena kita harus buka kampus kita ini open gitu. Kalau kita hanya kita percaya kita yang ngajari aja, saya yakin tidak akan bisa. Berarti ada kerjasama yang melibatkan pihak luar juga ya Pak? Ya, itu salah satu program yang sudah 3-4 tahun dikembangkan dengan sebutannya 3+1 ya, 3-1. Memang tidak mudah waktu menerapkan ini karena kan di program S1 kita yang 4 tahun masa studi itu semua jurusan ada 1 tahun atau 2 semester yang memang diset untuk namanya enrichment program. Jadi dia harus di luar kampus. Mau pilih jalur internship, magang, nanti kita carikan jalur startup, entrepreneur, berarti kita bantuin settingnya, kita ngundang para investor juga. Jalur kerja di laboratorium research, jalur untuk ini community development, jadi kerja di LSM, kerja di community gitu, dan yang kelima study abroad gitu. Nah itu wajib semua Mas. Nah internship saat ini magang masih yang pilihan paling mayoritas. Iya, jadi walaupun semakin kemari yang ingin startup makin banyak, tapi masih 70-75% pilih internshipnya. Dan kalau Anda lihat BINUS dengan 30-35 ribu, tapi berarti ada sekitar 5.000-6 ribuan yang sedang intern di luar, di banyak perusahaan. Nah itu bentuk kerjasamanya langsung begitu. Bagi perusahaan, jadi bisa dapat juga pilihan
kesempatan untuk tahu anak-anak ini magang, tapi juga bagi anak-anak bisa tahu betul di lapangan sebetulnya pekerjaannya seperti apa dan melatih soft skill ya. Soft skill betul. Anak-anak kalau di kampus kan disuruh rapi, suruh disiplin, ya kalau nggak terpaksa ya. Tapi begitu dia kerja mungkin di misalnya di Astra, di mana-mana, di bank gitu kan otomatis ya ikut ya. Ya kira-kira gitu. Jadi kecil-kecil sih langkahnya, tapi pasti. Iya, moga-moga karena kita hanya begitu caranya bertumbuh gitu. Pak, ada lagi kah goals yang akan Bapak wujudkan gitu ke depan, baik sebagai Rektor BINUS maupun sebagai pribadi, Pak? Kita bersama teman-teman sedang menyiapkan 2035 gitu. Karena kan 2020 sudah, dan sekarang ini kita sebut tahun ini sampai 2 tahun ke depan ini masa peralihan gitu dari 2020 ke 2035. 2035 itu visi besarnya bagaimana kita memfoster dan mengempowering society gitu. Jadi ukuran BINUS tidak diukur dari input dan prosesnya, tapi dari outcome-nya. Outcome-nya. Kalau proses kita akan makin terbuka aja, siapa dengan cara dengan bagaimana kerjasama sama siapa kita open. Tuh. Tapi yang kita mau berapa banyak kontribusi kita gitu ke masyarakat merasakan gitu, karena mengempowering mereka, karena teknologi berkembang tapi ternyata adaptasi teknologi masyarakat juga kan jenjangnya berbeda-beda. Ada yang sangat mature, ngerti lah ini teknologi, tapi ada yang sangat gagap. Nah, yang berbahaya itu kalau kebenaran itu ada di sosial media. Nah, itu gawat, itu gawat ya. Tapi masyarakat komunitas ya kan memang begitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengajarkan atau mengajak kesadaran itu sih. Ya, bukan untuk nambah rumitnya hoax dan sebagainya ya, tapi gimana BINUS bisa bantu. Kalau Bapak sendiri ini Pak, mengikuti perkembangan teknologi terus Pak? Secara drastis ya enggak, tapi karena sehari-hari berhubungan sama anak-anak muda gitu ya mesti gaul. Harus minimal ngerti ya Pak ya? Iya, mesti pakai. Dan memang salah satu inisiatifnya kita sedang melakukan transformasi digital untuk BINUS. Jadi digital BINUS itu moga-moga dalam setahun 2 tahun depan akan terjadi BINUS yang digital gitu. Ya, artinya bukan dalam arti hanya infrastruktur, sistemnya, tapi mindsetnya digital. Baik Pak, ini sekarang saya akan bertanya yang lebih personal ya Pak. Ini kan Bapak sibuk nih Pak sebagai rektor. Nah, bagaimana Bapak membagi waktu agar work-life balance Pak? Kayaknya sih nggak balance ya gitu. Tapi memang saya justru mendorong teman-teman untuk balance, jadi jangan meniru saya gitu. Maksudnya saya malah dalam hal gitu masih belajar ya, gimana lebih empati lah kepada keluarga, ke teman-teman. Kan nggak bisa cuma diajak lari yang hebat-hebat ya, tapi mungkin saya juga harus lihat banyak teman-teman yang ternyata sisi-sisi lainnya itu yang lebih unggul gitu. Mungkin dalam hal bekerja, berkarya biasa-biasa aja, tapi ternyata dia itu saya lihat di sisi lain, di masyarakat, di bidang-bidang lain gitu tuh, wah kerohanian tuh jauh lebih baik. Saya lagi banyak belajar ya di situ.
masalahnya sudah lama hobi saya hilang ya. Tadinya badminton segala, sekarang Kesibukan ya Pak? males aja sih. Males karena kalau badminton mungkin ya mungkin karena kondisinya juga ya. Tapi jalan kaki, ngobrol kiri kanan, lagi banyak belajar terus terang. Sosialisasi terus sambil jalan-jalan kaki ya Pak? Iya. Dan ya, pingin sekarang memberi kesempatan teman-teman yang mimpin di setiap kampus ini, kan ada yang mimpin ya, direktur kampus, pingin mereka lah yang bergerak gitu. Saya bantu dampingi supaya pada saatnya nanti BINUS bisa cepat berkembang lebih hebat lagi. Tapi kalau jajaran Bapak sendiri, staff gitu, banyak nggak Pak yang dari kalangan milenial Pak? Iya, BINUS tuh kalau dilihat dari usianya, kurvanya itu memang terbanyak yang di kelompok muda ya, kelompok muda. Yang kelompok saya dan teman-teman ya masih ada, tapi sudah enggak banyak ya, enggak banyak. Tapi yang milenial ini banyak yang karena ilmunya kan dinamis ya. Seperti di bidang yang kita kuat, komputer science itu saya lihat fakulti membernya, tim intinya muda-muda, dan bukan muda dalam hanya usia, tapi justru kemampuan teknologinya tinggi-tinggi ya, banyak doktor, banyak. Ya seneng sih kerja sama mereka ya. Cuma mungkin mereka yang susah lihat kerja sama saya. Jadi kita harus wise saja lah gitu. Tapi kalau misalnya Bapak membangun komunikasi baik dengan dosen ataupun mahasiswa itu seperti apa Pak? Jalurnya kan banyak ya. Karena saya tetap dosen kan, saya tetap mengajar, saya tetap berhubungan sama mahasiswa, ya belajar tahu juga kondisinya. Kalau dengan dosen, kita kan punya ruang-ruang pertemuan dosen, ya. Walaupun tidak terlalu sering, tapi saya sering lihat juga gitu. Yang saya lihat memang pilihan menjadi dosen ini sekarang pilihan yang menarik, tapi tidak semua orang paham gitu. Dianggapnya selalu jadi dosen itu mengajar gitu. Padahal jadi dosen itu profesi ya, profesi yang sama mulianya, sama kalau kerja di marketing, kerja di mana-mana sama ya, kan membangun dirinya dan masyarakat. Kalau jadi dosen tuh yang nggak pernah sepi adalah belajarnya, dan bisa nggak stres kalau ketemu yang muda-muda gitu ya, seneng aneh-aneh gitu ya, karena belajar. Saya pingin sebetulnya profesi dosen itu menjadi profesi yang dicintai ya, bukan nggak keterima di mana-mana terus jadi dosen gitu. Atau banyak sekarang pilihan juga para eksekutif yang sudah senior-senior itu pingin jadi dosen, ya itu baik sharing ya. Tapi mungkin sudah agak terlambat ya kalau sebagai profesi, karena kan harus mengembangkan diri, riset, pengabdian. Jadi sejatinya saya dosen, cuma tugas tambahan aja jadi rektor gitu. Iya, gitu. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. Boleh dibagikan Pak tips untuk generasi milenial agar meraih sukses Pak? Harus seperti apa? Ya cara sukses saya sama mereka tentu berbeda ya. Karena saya kok melihat harusnya mereka hanya belajar saja dari apa yang dilakukan oleh kita-kita, tapi mereka punya cara sendiri ya. Berbeda lah. Kalau dulu saya percaya kalau kita ini loyal dalam bekerja, jangan pindah-pindah, nurut sama atasan gitu ya, disuruh apa aja mau gitu. Kalau sekarang kan jalannya bukan begitu ya, jalannya saya lihat di setiap kesempatan bekerja yang baik, belajar lagi, cari kesempatan lagi gitu. Menghadapi kondisi itu kan berarti
perusahaan harus terus dinamis, ya, masuk keluar masuk, nggak apa-apa, saling mendevelop dirinya. Ya saya hanya pesan ke mereka, ujung dari semuanya itu tetap penting bahwa hidup itu mesti disyukuri. Karena kalau tidak ada syukur itu berarti tidak mengakui bahwa kita itu makhluk Tuhan ya. Hidup disyukuri, hidup itu kesempatan. Jadi bukan hanya kesempatan untuk diri kita, tapi kesempatan untuk bagaimana bantu mikirin orang lain. Nah, anak-anak muda itu saya lihat menyadari itu, asal dia menggunakan sosial medianya untuk itu, bukan untuk yang lainnya. Disyukuri kesempatan, ya, dan dimanfaatkan untuk orang lain. Baik, itu Prof. aja. Baik, Prof. Terima kasih. Sama-sama. Sekian perbincangan saya dengan Prof. Haryanto, sangat menarik ya. Jadi bahwa yang terpenting dari semua itu selain nilai yang bagus gitu tentunya, tentu SDM yang dihasilkan BINUS itu harus bisa berkontribusi bagi masyarakat ya Pak ya. Nah, untuk lebih lanjutnya bisa dilihat di majalah Men Obsession edisi Mei 2019 dan juga bisa lihat channel YouTube Men Obsession dan TV MG.